Kampung Baru Tikung pada masa tahun 60 dan sebelumnya itu memang berupa kolam ataupun tambak-tambak yang mana pada saat itu belum banyak penduduknya, dan dari pemerintah Kota Madya, dulu Kota Madya itu mengumpulkan para gelandangan berada di tengah kota. Kemudian di sekitar tengah Kampung Baru Tikung itu dibuatkan semacam rumah bedeng. Pada waktu itu belum ada penerangan, kemudian jalan juga masih belum teratur, kemudian masyarakatnya juga belum begitu banyak. Yang pertama itu kan karena secara umum warga itu kan ditolak oleh warga Kota Semarang secara umum. Jadi mereka tahu bahwa citra yang dibangun dari warga Kampung Baru Tikung itu adalah citra sebagai kampung tempat para gali itu bermukim. Makanya penolakan banyak, tidak hanya satu kali, dua kali, tapi bahkan semua orang ketika warga itu menyebut nama Baru Tikung aja, mereka sudah ditolak dan tidak mendapatkan tempat yang selayaknya sebagai warga Kota Semarang ataupun sebagai penduduk Kota Semarang. Itu disebut kampung gali dimanapun di Indonesia, kalau yang namanya daerah terletak di daerah pelabuhan itu banyak mata pencarian yang dicari oleh masyarakat itu diperoleh dengan cara ya kekerasan lah, katakanlah. Banyak tokoh-tokoh yang istilahnya dikatakan penjahat, tapi bukan penjahat dalam arti saling membunuh, saling menyakiti, tapi merebut lahan untuk mencari nafkah. Salah satu Slamet Gundul lek karo jenengan gandeng Slamet Gundul. Bener, Mas. Terkenal secara nasional, hampir mirip dengan Kusni Kasdut yang saya ceritakan. Kalau Kusni Kasdut itu bergerak atau beroperasi itu secara perorangan, ya kan? Kalau Slamet Gundul itu secara berkelompok. Sama-sama mereka merampok itu tidak punya kekayaan sama sekali. Sampai-sampai rumah aja yang namanya Slamet Gundul itu tidak punya sampai sekarang. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak ulama-ulama yang masuk dari sini, banyak pendatang-pendatang yang notabene muslim itu merubah image Baru Tikung ini menjadi kampung yang penuh religius, jadi agama. Jadi yang dulunya anak-anak itu banyak peminum, maksiat, jadi banyak lokasi-lokasi yang sangat kumuh juga. Ya alhamdulillah mulai perjalanan tahun 80 sampai dengan sekarang itu perubahannya sangat pesat, hampir 80-90%. Itu dari segi pendidikan, segi agama itu alhamdulillah semua, dari masjid musola yang ada di sini sangat banyak sekali, dan sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar Kelurahan Bandara Ijo ini alhamdulillah sekarang bagus-bagus. Sekarang itu bangunannya kokoh-kokoh, tidak seperti dulu. Pendidikan begitu tahun 80 itu kalau berangkat ke sekolah banjir, sampah di mana-mana.
dari masing-masing RW, masing-masing RT itu sudah ada pengajian. Pengajian selain pengajian itu apa lagi? Kegiatannya itu Untuk apa di sini? ya itu ada arisan PKK itu toh kan masing-masing RT kan ada itu, terus nanti RW juga ada semua. Terus pengajian, kalau yang pengajian kemarin Minggu Kliwon itu kan khusus untuk PKK itu, khusus PKK Kelurahan Bandarharjo Minggu Kliwon yang diketuai oleh Ibu Lurah ya kan. Dari pengajian itu loh kemarin tuh ke panti asuhan juga. Setiap tahun pokoknya ada kegiatan itu setiap bulan Suro. Kan 10 surah itu kan untuk santunan yatim piatu tuh. Ya 10 Suro. Kalau penembakan itu jadi beberapa orang, misalkan ada salah satu kelompok yang ditangkap ya, itu disuruh menunjukkan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain itu misalkan muter satu kampung, si A yang ketangkap nanti disuruh menunjukkan rumahnya si B, si C dan seterusnya berantai seperti itu. Jadi yang ketangkap si A ini nanti langsung sudah tidak pulang lagi. Jadi tahu-tahu hari berikutnya atau paginya, kalau malam ketangkap paginya itu sudah ya menurut saya sudah berupa jenazah seperti itu. Dan itu pun ya saya katakan karena waktu itu mungkin saking jengkelnya pemerintah, akhirnya dari pihak aparat sendiri secara menghabisi mereka itu ya ada yang dibuang di sembarang tempat, ada yang di Gunung Pati, ada yang di Ngalian, itu pun tidak dibungkus Mbak, hanya begitu dieksekusi langsung dibiarkan di pinggir jalan. Baiknya bahwa sesuatu apa yang kita rubah itu tidak dengan menggunakan kekerasan maupun pembunuhan, harus kita rubah dengan akhlak ya, dengan pendekatan agar semua itu bisa menjadi baik, tidak merugikan orang lain dan tidak menghilangkan nyawa. Jadi alhamdulillah memang itu ada segi baiknya dan ada segi buruknya. Yang pertama hasilnya itu bisa dibagi dua, yang secara fisik maupun non fisik. Kalau secara fisik tentu peran pemerintah begitu besar dengan pembangunan sarana prasarana fasilitas seperti fasilitas tentu saja MCK, kemudian ada puskesmas, ada sekolahan yang dibangun, kemudian ada program kampung improvement program yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kalau mereka berpikir kalau pemerintah secara fisik mereka diberikan bangunan yang baik, diberikan fasilitas yang menarik dan tentunya menunjang kehidupan mereka, tentu mereka akan berubah menjadi lebih baik.
upayanya jelas dimulai dari dari kalangan golongan santri itu pertama, karena merasa bahwa mereka orang yang taat beragama, orang yang jauh dari tindak kriminal, jauh dari perbuatan amoral. Mereka menjadi motor untuk mengubah saudara-saudaranya yang hidup bertetangga dengan mereka itu menjadi manusia lebih baik, memberi contoh, teladan, dan memberikan tentu saja pengarahan yang sehubungan dengan kegiatan akademis. Seperti itu yang dilakukan paling dasar yang dilakukan oleh warga. Tok lo. Lanjut. Pak, tolong ngono.